Selamat datang fans Leslar. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga yang menonton video ini dilimpahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Selamat datang di channel Saiful Bahri Design. Hari ini ada dua kabar menarik seputar Lesti dan Rizky Bilar. Inilah dua kabar siang ini. 1. Kejoraku, tetaplah menjadi bintang kejora di hatiku. 2. Kata romantis untuk calon istriku Lesti Kejora. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, marilah kita berdoa sejenak, semoga wabah COVID-19 ini segera pulih dan semoga kita semua dijauhkan dari segala musibah termasuk virus COVID-19. Amin. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya dan aktifkan tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan berita terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Selamat menyaksikan. Cerita di balik kecantikan bintang Kejora. Malam hari banyak sekali benda angkasa yang bisa kita lihat dari bumi. Tentunya, saat langit lagi cerah. Di daerah yang masih sedikit pengaruh cahaya lampu, kita bisa melihat indahnya kerlap-kerlip cahaya bintang, planet, dan bulan. Nah, dari sekian banyak benda angkasa yang tampak indah dari bumi, ada satu benda langit bercahaya yang sering muncul saat senja dan fajar. Cahaya itu mirip seperti bintang, tapi kelihatan enggak berkedip seperti bintang lain pada umumnya. Yap, biasanya orang-orang zaman dulu menyebutnya dengan nama bintang kejora. Sebutan itu sudah berkembang di Indonesia sejak zaman nenek moyang. Setiap daerah mungkin berbeda penamaannya. Persamaannya adalah bintang kejora menjadi pertanda saat matahari terbit atau terbenam. Dari lagu, Bintang Kejora ciptaan Bapak Ed Mahmud, kita bisa tahu kalau bintang ini jadi gambaran sebuah harapan dan cita-cita untuk anak-anak di seluruh dunia. Kata bintang memiliki nilai positif. Umumnya, semua anak menjadi seperti bintang kejora yang bersinar paling terang di antara bintang-bintang lainnya. Meski namanya bintang kejora, benda langit ini ternyata bukan bintang. Benda langit nan indah ini adalah planet Venus. Nama planet ini berasal dari nama Dewi Cinta dan Keindahan Romawi, Dewi Venus. Dikenal juga sebagai Zora, bintang kejora, bintang timur, bintang barat. Planet Venus yang terlihat bersinar dari bumi karena pantulan cahaya matahari. Planet kedua dari matahari ini bisa mengelilingi matahari dalam waktu 225 hari. Selain itu, Venus juga memiliki benua seperti di bumi. Benua utara disebut Ishtar Terra, luasnya seperti benua Australia. Benua selatan disebut Aphrodite Terra, luasnya lebih besar dari dataran tinggi di Amerika Selatan. Gunung tertinggi di Venus, Maxwell Montes yang terletak di Ishtar Terra. Puncaknya adalah 11 km di atas ketinggian rata-rata permukaan Venus. Berbagai lokasi di Venus dinamakan sesuai dengan arti nama perempuan hebat dari semua budaya, yaitu Atalanta Planitia, Guinevere Planitia, Lavinia Planitia, Ishtar Terra, Aphrodite Terra, dan Laksmi Planum. Uniknya, arah rotasi Venus berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lain. Kandungan atmosfernya yang pekat dengan CO2 menyebabkan suhu permukaannya sangat tinggi akibat efek rumah kaca. Tidak ada kehidupan di Venus karena tidak ada kandungan oksigen. Ketika semua planet berotasi berlawanan dengan arah jarum jam, seperti bumi. Satu hari di planet Venus selamanya setara dengan 243 hari di bumi dan berevolusi selama 225 hari. Fakta itu menyebabkan satu hari di Venus lebih panjang daripada satu tahun. Kok bisa ya? Lo tahu enggak kalau senja dan fajar di Venus itu berkebalikan sama yang terjadi di bumi? Itu karena arah rotasi Venus berlawanan dengan rotasi bumi. Akibatnya, matahari di Venus akan terbit dari barat dan tenggelam di timur. Hanya Venus, planet yang berotasi searah jarum jam. Planet ini juga enggak punya satelit. Alasannya karena lebih dekat dengan matahari sehingga benda langit apapun yang mengiringi planet ini bakalan hancur akibat kuatnya gaya gravitasi matahari. Jadi, dari dulu, planet ini udah sendirian hidupnya. Ya, kayak lo yang dari lahir masih aja jomblo. Nah, kalau dari ulasan di atas, masih seindah namanya kah? Atau anggapan lo ke bintang kejora mulai berubah? Source www, Kincir. Untuk calon istriku, telah tiba masanya, kau menjelma seperti bidadari, yang lahir tadi saat ku berjanji. Wahai calon istriku, aku begitu tulus mencintaimu, seluruh hidup hingga hayatmu, tak sekalipun ku ragu menjagamu. Pandanglah wajahku, yang kini adalah calon imammu. Aku datang.
Aku datang padamu. Dengan pakaian pengantin, ku jemput kau ke rumahmu dan ku bawa ke gereja. Aku datang padamu. Ku bawa ke langit beleduk. Fajar pertama kaum wanita, ku singkapkan padamu dengan perkasa. Maka hujan pun turun, karena hujan adalah rahmat dan rahmat adalah bagi pengantin. Angin jantan yang deras menggosoki sekujur badan bumi menyapu segala nasib yang malang. Pohon-pohonan membungkuk. Bambu dan mahoni membungkuk segala membungkuk bagi rahmat. Dan rahmat hari ini adalah bagi pengantin. Aku datang padamu. Dan hujan membersihkan jalanan. Ku ketuk pintu rumahmu dan rahmat syarat dalam tanganku. Kau gemetar menungguku dengan baju pengantin hijau dan sanggulmu penuh bunga. Permata-permata yang gemerlapan di tubuhmu bagai hatimu yang berdebar-debar gemerlapan menunggu kedatanganku. Cinta itu satu tapi banyak, ia menyatu tapi berserak seperti ribuan gerimis di senja hari. Betapa bahagia sepasang kekasih, lebih bahagia jika mereka mampu melepaskan ikatan-ikatan itu dan merajutnya menjadi sayap-sayap merpati, yang membawa mereka terbang bersama ke langit tinggi. Cinta itu melepaskan, bukan membelenggu. Jika engkau mencintai kekasihmu, jangan meminta dia bersimpuh di kakimu, pinanglah kekasihmu sebagaimana engkau meminang impianmu yang kau lukis menjadi kupu-kupu. Sepasang kekasih menabur cinta sepanjang jalan. Permadaninya ayat-ayat Tuhan, istananya surga di ketinggian. Karena cinta itu setinggi-tinggi kebenaran, bila perjalanan telah sampai di pintu kematian, setiap kekasih akan dimintai pertanggungjawaban. Pernikahan adalah kebersamaan yang berjarak, biarkan ia seperti itu. Supaya engkau tetap memiliki dirimu dan kekasihmu tidak kehilangan dirinya. Jangan menghidangkan seluruh cintamu di meja makan, sebab semua akan dilahap habis lalu dilupakan. Yang harus kau berikan cinta itu bukan hanya mulut kekasihmu, tapi juga matanya, telinganya, jiwanya, pikirannya, hatinya, sampai dia tidak memintanya lagi, sampai engkau tidak perlu memberinya lagi, sebab dia tahu bahwa hidupmu adalah cinta itu sendiri. Dan cinta adalah hidupmu itu sendiri. Semoga kami berdua bahagia, saat ijab kabul terucap dan disahkan. Itulah awal dari sebuah bahtera rumah tangga. Kami memang tercipta untuk saling cinta dan kami juga hadir atas nama rasa. Rasa yang lama kami dambakan hingga maut yang bisa memisahkan. Wahai kekasih hatiku, sayangi aku sepenuh hatimu, seperti saat engkau berikrar depan penghulu, yang tak akan sekalipun menyakiti hatiku. Walau dengan alasan apapun itu. Pernikahan kami adalah atas dasar cinta, perkawinan kami adalah karena rasa. Izinkan kami ya Allah untuk memulai dan menjaganya, hingga ajal yang bisa memisahkan.